Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh bahagia ini kita kembali berkumpul bertatap muka dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi dan meridhai apa yang telah kita upayakan di pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita bahas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau sebagaimana makhluk yang lainnya, yaitu akan meninggal. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan wafat dan mereka pun juga akan wafat. Summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan nantinya engkau di hadapan Allah Azza wa Jal kalian akan berbantah-bantahan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar informasi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak percaya, tidak terima. Bahkan beliau mengatakan Nabi hanya pergi sementara dan dia akan kembali beberapa saat kemudian. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak berduel, bahkan akan memenggal orang yang mengatakan Rasulullah telah wafat. Maka pada saat itu semua para sahabat tidak ada yang berani berbicara kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan, man kana ya'budullah, fa inna Allah hayyun la yamut." Abu Bakar As-Siddiq seraya berkata kepada Umar bin Khattab, "Man kana ya'budu Muhammadan, man kana ya'budullah, fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak akan mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Maka barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Nabi Muhammad telah meninggal, telah wafat. Kemudian beliau Abu Bakar As-Siddiq membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Nabi Muhammad melainkan beliau seorang utusan
sebagaimana telah berlalu utusan-utusan sebelumnya. Sebagaimana para utusan, para nabi dan rasul yang dulu juga telah wafat, telah berlalu dan mereka wafat. Sama. Tidak lain Muhammad, melainkan utusan sebagaimana rasul-rasul yang telah dulu berlalu. Afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum. Maka apabila dia telah wafat atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, dan kalian kembali ke belakang, artinya kalian murtad, wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurrullaha syai'a. Maka sesungguhnya barang siapa yang dia kembali kepada kekufuran alias murtad, maka sungguh dia tidak membahayakan Allah sedikit pun. Kemurtadan dia disebabkan Nabi Muhammad telah wafat atau karena terbunuh, maka sungguh tidak akan membahayakan, tidak memberikan efek sedikit pun akan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Wa sayajzillahu syakirin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Maka qala Umar, maka ketika itu Umar berkata, faka'anni lam aqra'ha illa yawma idin. Maka seolah-olah aku tidak membaca ayat ini melainkan di hari ini. Artinya padahal ayat ini telah mereka hafal di kalangan para sahabat, akan tetapi kondisi yang sangat mengguncang hati mereka di saat wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka lupa. Maka Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas mengingatkan kepada Umar bin Khattab bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di alam barzakh, ya, Rasulullah SAW di alam barzakh, di alam kubur, dia punya kehidupan yang khusus, ya, sebagaimana para syuhada. Allah berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan engkau katakan kepada orang-orang yang mati, yang gugur di medan perang, para syuhada dalam kondisi mati, tidak, bal ahya, bahkan mereka hidup dengan kehidupan yang khusus, tentu di alam barzakh. Bahkan mereka hidup di alam barzakh dengan kehidupan yang khusus. Walakin la tash'urun, dan kalian tidak merasakannya. Akan tetapi ikhwah, jangan dipahami bahwasannya alam barzakh sama dengan alam dunia. Tentu berbeda. Namanya barzakh itu kan pagar, ditutup. Tidak sama dengan alam dunia. Bahkan hukum-hukum yang berlaku berkaitan, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian berlaku kepada mereka. Hukum-hukum yang terkait dengan kematian berlaku bagi mereka. Makanya nggak sama. Jangan disamakan alam barzakh dengan alam dunia. Kemudian lantas kita berdoa kepada mayat, orang yang sudah meninggal, dari kalangan nabi atau kalangan wali atau orang saleh, nggak boleh. Karena kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzakh itu berbeda. Sebagai contoh,
para istri mereka yang meninggal, maka dia menjadi janda yang boleh untuk dinikahi. Ya, ini hukum di dunia berlaku. Ketika para syuhada, orang-orang yang meninggal, yang dia meninggalkan istri, akhirnya menjadi janda, maka boleh dinikahi. Ya, boleh dinikahi. Kalau seandainya kita katakan mereka masih hidup, tentu nggak boleh dong dinikahi. Makanya hukum yang terkait di dunia tetap berlaku. Karena mereka telah wafat dan sudah beda kehidupan alam barzakh dengan alam dunia. Ketika jadi janda, maka boleh dinikahi. Kalau kita mengklaim bahwa mereka masih hidup dengan kehidupan seperti kehidupan dunia, yang dimintai doa, ya, ngalap berkah di sisinya, ya, diajak bicara di situ, berarti nggak boleh dinikahi dong. Kalau dia masih hidup, istrinya kalau dia menjadi janda. Yang kedua, sebagai contoh lagi, hukum yang berlaku di dunia bahwa orang yang meninggal maka hartanya diwariskan oleh anak-anaknya. Kalau dia masih hidup seperti kehidupan di dunia, maka nggak boleh diwarisi tentunya, kan masih hidup. Ya, kan begitu ya. Jadi kalau meninggal berarti hartanya boleh diwariskan, menjadi warisan untuk keluarganya. Kalau anggapan seseorang dia masih hidup, maka tentu tidak bisa diwariskan. Ya, ini menunjukkan bahwasannya kehidupan di alam barzakh berbeda dengan kehidupan di dunia. Makanya jangan menganggap kemudian dia hidup seperti kehidupan di dunia, kita mintai doa, kita ajak bicara, arwahnya gentayangan kesana kemari, datang hadir di mimpinya, di acara-acaranya. Ini tentu tidak dibenarkan. Ya nggak boleh ya menganalogikan, menyamakan antara kehidupan alam barzakh dengan kehidupan alam dunia. Ya, baik. Maka dari sini ya, kita lihat para sahabat radhiyallahu anhu tidak pernah ternukil dalam satu riwayat pun setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka minta di kuburan beliau. Ketika terjadi masalah, terjadi musibah, terjadi bencana, perang dan sebagainya, konflik dan sebagainya, nggak ada yang mereka minta kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini banyak sekali dai-dai. Bahkan saya pernah mendengar ya, Habib perempuan yang terang-terangan mengatakan, jika kalian sakit, anak kalian sakit, kalian tertimpa kesulitan, panggil saja nama Muhammad. La ilaha illallah. Ini tawasul syirik, gak boleh minta kepada orang yang sudah meninggal sekalipun seorang nabi. Innallaha la yardu ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la muqarrabun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah gak akan ridho disekutukan oleh seorang pun dari kalangan manusia, dari kalangan makhluk. Allah gak ridho disekutukan sedikit pun dalam ibadah, entah ada seorang malaikat yang mulia, yang paling dekat, atau seorang nabi yang diutus. Minta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat ketika di Madinah pernah terjadi musim kemarau, paceklik, kemarau panjang. Maka apakah para sahabat waktu itu datang ke kuburan Nabi dan minta didoakan oleh Nabi, minta kepada Nabi agar Nabi menurunkan hujan? Tidak, ikhwah.
Bahkan Umar bin Khattab minta kepada bertawassul kepada pamannya Abbas yang masih hidup agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Tawassul kepada Abbas, orang saleh yang masih hidup dari keluarga Rasul. Baru Abbas mengangkat tangannya dan berdoa, lantas Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah kabulkan doanya. Itu praktik para sahabat. Nggak ada ternukil sedikit pun riwayat yang memerintahkan seseorang ketika terjadi musibah, kesulitan hidup, dia minta kepada kuburan orang soleh. Nggak ada, kecuali riwayat-riwayat yang palsu dari kalangan orang-orang sufi yang membuatnya. Riwayat palsu, hadis maudhu yang dikarang oleh rawahu sufiyun, rawahu kuburiyun. Ada satu hadis yang sangat populer. Idza a'yanatkumul umur fa'alaikum bi ahlil kubur. Jika kalian tertimpa sebuah kesulitan, kesedihan, maka mintalah kepada penghuni kubur. Datang ke kuburan, minta kepadanya. Ini hadis palsu. Enggak mungkin Rasul SAW mengajarkan kesyirikan. Na'udzubillah. Ini ya yang harus kita pahami. Jadi wafatnya Rasul SAW bukan berarti kita minta-minta di kuburan yang enggak. Adapun bersolawat, kita dianjurkan untuk bersolawat terus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akan ketika kita ziarah ke Masjid Nabawi, kita bersolawat kepada beliau. Dan tidak ada di situ unsur memohon, meminta kepada Nabi. Dan kita perlu ingat, tujuan ziarah kubur ada 3. Yang pertama, untuk mengingat kematian. Yang kedua, mengingatkan akhirat. Yang ketiga, mendoakan si mayit. Mereka butuh terhadap doa-doa kita. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha litudzakirukumul maut. Dalam yang lain, ibratan lil akhirah. Dulu saya telah melarang kalian ziarah kubur, maka ziarahlah untuk mengingatkan kalian akan kematian. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan ibratan lil akhirah, sebagai ibrah untuk mengambil pelajaran tentang akhirat, mengingat akhirat. Artinya kita juga akan sama seperti saudara kita. Kita akan menyusul masa depan kita di kuburan, sehingga kita tidak panjang angan-angan dan ingat akhirat. Dan kita jangan lupa doakan kepada si mayit, sebagaimana sabda Nabi, istaghfiru li akhikum fa innahu yus'alul an. Fa innahu al-ana yus'al. Mohon ampunkanlah untuk saudara kalian, karena sekarang mereka sedang ditanya. Berarti kita mendoakan. Bukan kebalikan, kita malah minta kepada penghuni kubur. Ini keliru. Ya, ingat ikhwan, dosa syirik itu dahsyat ya. Jangan sampai kita menganggap remeh masalah seperti ini. Baik. Kemudian kita baca matanya di sini. Kata Syekh, qala al-muallif rahimallahu ta'ala, wan nasu idza matu yub'asuna wad dalilu qauluhu ta'ala. Beliau sekarang akan membahas tentang kehidupan setelah kematian. Dan manusia apabila mereka telah wafat, telah meninggal, maka yub'asun, mereka akan dibangkitkan. Jadi dibangkitkan dari alam kubur menuju alam akhirat. Nanti dikumpulkan di alam barzakh. Dikumpulkan di padang mahsyar. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka kerjakan ketika di dunia. Dan ini harus kita imani. Ya, seorang muslim harus meyakini tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Mulai dari alam barzakh, kemudian fitnatul kubur,
kemudian kehidupan di alam barzah, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kemudian setelah datang hari kiamat, maka mereka akan dibangkitkan dari alam kubur. Ini harus kita yakini. Tidak seperti orang-orang kafir ya, yang mereka ingkar terhadap apa hari kebangkitan. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Mana dalilnya? Kalau nanti manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, Allah berfirman, minha khalaqnakum, dan dari tanahlah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan dari tanah itulah kami kembalikan kalian. Ya, kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu, dari kuburan maksudnya, dari tanah tersebut kami keluarkan kalian pada di lain waktu. Ya, di lain waktu. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga berfirman, soalnya lagi, minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Nabi Adam tercipta dari tanah, dan kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wa fiya nu'idukum, dan darinya, ya, darinya pula kami kembalikan kalian. Ya, kami kembalikan kalian. Kembalikan setelah diciptakan, wafat, dikembalikan ke tanah, dikuburkan. Wa minha, dan dari tanah juga kami keluarkan kalian, kami bangkitkan kalian darinya di lain waktu nanti. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah akan menumbuhkan kalian dari tanah, dan Allah tumbuhkan kalian dari tanah, ada ciptakan kalian dari tanah dengan sebenar-benarnya. Kemudian Allah akan kembalikan kalian dari tanah juga. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan keluarkan kalian, akan bangkitkan kalian dari tanah. Bangkitkan maksudnya dari alam kuburnya. Wa ba'dal ba'si muhasabuna wa majziyuna bi'a'malihim. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan setelah hari kebangkitan dan manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan mereka akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Muhasabuna, mereka akan dihisab. Akan dihisab, kawan. Wa majziyuna bi'a'malihim, dan mereka akan dibalas atas perbuatan, atas amalan mereka yang mereka lakukan di dunia. Ingat ya kawan, semua ada hisabnya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak akan terlepas, tidak akan tertinggal yang kecil maupun yang besar dari amalan yang telah kita kerjakan, baik yang baik maupun yang buruk, kecil maupun besar, melainkan akan dihitung, akan dihisab satu persatu. Dan ingat ikhwah, waktu yang kita sia-siakan, harta yang kita belanjakan, masa muda yang Allah berikan kepada kita, ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita juga, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab. Halaluha yuhasab wa haramuha yu'adzab. Yang halal akan dihisab, dan yang haram akan diazab. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'.
tidak akan bergeser. Kedua telapak kaki Bani Adam sampai ditanya tentang 4 perkara. Kita nggak akan lolos. Kita nggak akan lolos, ikhwah. Apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? An umri fi ma'afna. Tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa kita habiskan? Umur nanti akan ditanyakan. Akan Allah ungkit lagi nanti di hari kiamat. Waktu yang Allah berikan kepada kita, yang kita sia-siakan, yang tidak kita manfaatkan dalam ketaatan, ingat ada hisabnya. Waktu yang berlalu begitu saja, yang kita sia-siakan dah hisabnya. Maka kita berpikir, jangan sampai kita membuang waktu kita dalam perkara yang sia-sia. Kemudian wa an syababihi fima ablah, dan tentang waktu muda. Waktu muda di mana badan, jasad segar, sehat, bugar, bertenaga. Kemana saja dia manfaatkan, dia buang. Apakah untuk mentaati Allah di masa mudanya, atau justru untuk bermaksiat? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan Allah akan tanya juga tentang harta yang Allah berikan kepadanya, nikmat harta yang Allah berikan kepadanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia salurkan. Akan ditanya. Apakah dia mencari harta dengan cara yang haram ataukah yang halal? Lantas setelah dia dapatkan harta tersebut, untuk apa, kemana dia salurkan? Ini akhwah. Oleh sebab itu kalau kita ingin membeli sesuatu, maka kita pikirkan terlebih dahulu, apakah barang atau benda yang kita beli itu bermanfaat, menambah ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, atau justru melalaikan kita dari ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Atau dari harta tersebut yang kita keluarkan menambah murka Allah azza wa jal, atau justru menambah kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pikirkan baik-baik. Wa an ilmihi fima amila. Dan akan ditanya tentang ilmunya, apakah dia mengamalkan ilmunya ataukah tidak. Dan ini berat bagi seseorang yang hanya bisa menceramai orang lain, yang mengajak kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Berat. Ilmu yang selama ini kita dapat dari kajian, dari bacaan, dari nasihat, apakah sudah kita amalkan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika engkau berucap namun engkau tidak mengamalkannya. Dan semuanya akan dibalas. Ini menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Ya, keadilan Allah tabaraka wa ta'ala, agar manusia hendaknya berpikir dan berbekal sebaik-baiknya ketika dia di dunia. Dan kita ingat, ketika Allah berfirman dalam sebuah surat Fatir, Allah mengatakan, berfirman,
mengkisahkan bagaimana kondisi penghuni neraka. Allah katakan, wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka penghuni neraka berteriak-teriak dengan sekencang-kencangnya. Mereka merasakan dahsyatnya, ngerinya, sakitnya, perihnya siksa neraka, sampai mereka berteriak-teriak setiap hari. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari tempat ini. Apa yang mereka inginkan? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin satu saja beramal soleh. Satu, ikhwan. Dengan harapan, dengan amal soleh tadi bisa menyelamatkan dari api neraka yang dulu belum pernah sempat kami kerjakan. Yang dulu belum sempat kami kerjakan. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nikmat umur, nikmat masih muda, waktu masih muda, nikmat umur yang Allah berikan kepadanya. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah dulu kami panjangkan umurmu, kami berikan waktu kepadamu untuk berfikir, dan kami utus seseorang memberi peringatan. Para nabi dan rasul diutus, dan penyambung dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan para ustadz, para dai, para ulama yang menyambungkan wahyu Allah. Kalian sia-siakan. Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah adabku ini, sesungguhnya tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Wal iyad billah. Nas'alullah as-salamata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Wad dalil qauluhu ta'ala. Dan dalil firman Allah Ta'ala bahwasannya setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, dan mereka dimintai pertanggungjawaban yang akan dihisap satu persatu atas amalan yang mereka kerjakan. Mana dalilnya? Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah akan membalas ya orang-orang yang mengamalkan keburukan dari apa yang mereka kerjakan. Allah akan membalas orang yang beramal keburukan dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah juga akan membalas orang-orang yang mereka beramal kebajikan. Ya, orang-orang yang melakukan amal kebajikan dengan pahala yang berlipat ganda. Wa man kadzdzaba bil ba'si kafar. Maka barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka sungguh dia telah kafir, telah kufur. Ya, ingat, barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia telah kufur. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Allah berfirman, dalilnya Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwasannya mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka mengira, mereka menganggap tidak akan dibangkitkan. Ketika mereka di dunia bersenang-senang, berfoya-foya, bagi mereka kehidupan itu hanya di dunia. Setelah meninggal selesai.
dikuburkan jadi tanah. Selesai. Mereka mengatakan demikian. Tidak ada hari pembalasan. Mereka beranggapan seperti ini. Maka Allah terangkan, za'amal ladina kafaru alla yubasu. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Qul bala wa rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, bahkan Rabbku akan membangkitkan mereka dari alam kuburnya. Summa latunabba'unna bima amiltum. Dan Allah akan beritahukan, kabarkan atas perbuatan yang mereka kerjakan di dunia akan dihisab. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundhirin. Dan Allah mengutus seluruh para rasul, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, sebagai mubasysyirin, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mengamalkan ketaatan, bagi orang yang beramal saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka diberikan kabar gembira dengan surga Allah. Sebaliknya, Allah, para Rasul memberikan peringatan bagi orang-orang yang ingkar, yang membangkang atas perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan celaka dan mereka akan diperingatkan dari api neraka. Wadalilu qawluhu ta'ala, Allah mendalilnya firman Allah Ta'ala, Rasulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rasul. Para rasul itu memberi kabar gembira. Berbahagialah orang-orang yang hidup menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan surganya Allah. Dan celakalah orang-orang yang membangkang, diperingatkan orang-orang yang membangkang, yang melakukan maksiat, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, diingatkan dengan ancaman api neraka. Apa tujuannya? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul. Agar nanti manusia tidak ada alasan. Tidak ada alasan lagi setelah Allah utus seorang rasul. Oh, saya nggak tahu, saya lupa, saya begini. Nggak ada. Apalagi di zaman sekarang, untuk mengenal Islam itu sangat mudah sekali. Banyak kajian yang terbuka, baik offline maupun online. Tersebar banyak dai-dai di seluruh penjuru kota maupun pelosok desa. Semuanya sangat mudah untuk diakses. Wa awwaluhum Nuh alaihi salam. Dan Rasul yang paling pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul yang paling terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin. Dan dialah Rasulullah adalah penutup para nabi dan rasul. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuh alaihi salam qauluhu ta'ala. Mana dalil? Dan dalil bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam adalah awwalur rusul, rasul yang pertama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih." Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada nabi sebelummu, rasul sebelummu. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam awwalur rasul. Mungkin demikian ikhwah yang bisa disampaikan. Besok insya Allah kita baca syarahnya. Ini barusan kita baca matannya dari penulis. Nanti kita besok baca syarahnya dari Dr. Haisam hafidhahullah ta'ala. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian. Mohon diluruskan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.